narasumber dan Ibu Jati juga beserta para hadirin yang hadir di sini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan dan kesehatan sehingga kita masih bertemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif tentang keyakinan kelas calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Salawat serta salam semoga tetap terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku pengacara akan langsung membacakan susunan acara yang saya akan diselenggarakan pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara sosialisasi budaya positif, dan yang keempat penutup atau doa. Mari bersama-sama kita buka pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran pada hadirinnya. Waalaikum ni'matin sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kita lanjutkan acara yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kota 2 yaitu Bapak Arianto SPPSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa berkah dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia sampai di akhirat. Sholawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mendidik kita, membimbing kita untuk dari jalan kegelapan menjadi jalan zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian kami berharap mudah-mudahan syafaatnya sampai di generasi kita, zaman kita yang sekarang berkumpul di tempat ini sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini sengaja kami kumpulkan karena ada salah satu kegiatan atau sosialisasi tentang pembiasaan budaya yang baik atau budaya positif di sekolah. Nah, ini kami akan menyambut baik langkah dari guru penggerak kita, guru penggerak angkatan 7 yang mempunyai kiat, mempunyai program untuk kegiatan pembiasaan dalam kebiasaan budaya kita di saat sekarang ini. Kita harus sadar dan harus meyakini bahwa sementara ini kita sudah terbiasa anak-anak bermain HP. Orang tua sudah diwakili sama HP. Anak kalau sudah melihat HP anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Randekan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa menyempatkan waktunya. Alhamdulillah sehat semuanya ini Bapak Ibu. Dengan nikmat sehat tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa beraktivitas tanpa suatu halangan apapun. Sebelum ke materi, saya mau ada ice breaking dulu Bu. Jadi untuk penyemangat. Untuk itu rekan saya silakan
Berdiri. Itu ada di itu Bu, di papan tulis ya. Jadi ini ada yel-yel, ada yel-yel. Nanti kita berdua akan memperagakannya. Nanti bisa diterapkan di sekolah dan nanti juga ada tepuk senyum supaya kita selalu senyum setiap hari karena senyum itu adalah ibadah ya Bu ya. Oke. Saya berdoa. Semangat semua ya. Senyum kita. Dengan tiga. 1, 2, 3. Nilai-nilai guru penggerak yang harus kita miliki, berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif. Siapa kita? CGP CGP Angkatan 7. Insya Allah. berkah. Oke, berikutnya sebelum ke materi kita ke tepuk senyum dulu. Ibu seperti ini, nanti bisa untuk Bapak Ibu guru bisa diterapkan di kelas seperti ini. Saya beri contoh dulu. Tepuk senyum, prok prok prok, ibadah, prok prok prok, paling murah, prok 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 adalah prok 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 senyum. Jadi tangannya begini ngilang. Jadi kita biasakan membudayakan ke anak itu senyum karena senyum itu adalah ibadah dan tanpa modal, ibadah yang paling murah. Bisa dicoba ya Bu ya, kita kasih contoh dulu. Silakan. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Sekali lagi Bu, sekali lagi tolong diikuti. Ulangi. Tepuk senyum. Modul 1.4 tentang budaya positif. Kita di sini tentang keyakinan kelas di SD kita dan nantinya kami berharap untuk SD kami dan juga SD Bu Mega bisa ada pengimbasan atau bisa mengikuti tentang budaya positif yang akan kita angkat. Sebelumnya ke pengertian pendidikan dulu. Jadi sebelum ke budaya positif, untuk pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan pada anak. Jadi guru di sini menuntun siswa, ibaratnya kalau padi itu kita pupuk, kita sirami supaya anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Membangun budaya yang positif. Dalam membangun budaya yang positif, itu sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Kita lanjut ke budaya positif. Pengertian budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Apa sih manfaat budaya positif? Apakah ada manfaatnya? Tentu saja untuk manfaat budaya positif adalah menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan juga adanya rasa kepedulian antara satu dengan yang lain, antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, antara siswa juga dengan siswa tentunya.
Silakan untuk berikutnya kami serahkan ke Ibu Mega. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semua yang ada di Randegan 2. Perkenalkan, nama saya Mega Yunitia Ramadhani. Saya dari SD Banjar Harjo 4. Saya ingin coba untuk melanjutkan yang dijelaskan oleh Ibu Ciato. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ini untuk keyakinan dan peraturan kelas itu sedikit berbeda nih Bapak. Untuk suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Biasanya anak-anak itu kalau menggunakan kata peraturan itu pasti ada beberapa yang merasa dilanggar gitu ya. Sedangkan kalau untuk keyakinan kelas biasanya siswa itu lebih bisa meyakinkan dirinya untuk menjalankan hal tersebut. Biasanya seperti itu. Dan ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Mulai dari yang pertama adalah disiplin. Disiplin di sini itu contohnya seperti berangkat, pulang, istirahat itu dengan tepat waktu. Itu juga termasuk keyakinan kelas. Ada juga tentang religius. Contohnya seperti berdoa sebelum belajar. Atau pembiasaan yang saya lakukan di kelas saya yaitu ketika istirahat sebelum mereka beli jajan, saya perintahkan anak-anak saya dulu untuk membaca doa sebelum makan. Setelah membaca doa sebelum makan, terus saya juga biasakan anak-anak untuk mencuci tangan. Nah setelah masuk, mereka juga saya biasakan untuk membaca doa sesudah makan. Itu juga kebiasaan dari religius. Pulangnya pun sama, setelah belajar kita biasakan untuk berdoa. Selain itu ada juga dengan keyakinan kelas peduli lingkungan. Contohnya itu buang sampah pasti selalu pada tempatnya. Biasanya saya sediakan di dekat papan tulis itu tong sampah, entah ngering atau apa, mereka selalu langsung buang ke tong sampah. Selain itu juga pembiasaan yang saya lakukan di sekolah saya itu ada setiap Jumat, pasti di sini juga sama biasanya ada olahraga bersama. Setelah olahraga bersama biasanya karena sekolah saya memang berbeda. Kalau Randegan 2 itu bersih kalau di SD Banjar Harjo 4 itu banyak rumput. Nah pembiasaan kami itu biasanya seminggu sekali di tempat sedekat-dekat bunga itu anak-anak mencabuti rumput-rumput yang kecil. Ada juga tentang tanggung jawab. Contohnya itu tanggung jawab akan diri sendiri, tanggung jawab akan apa yang dia miliki di kelas. Misalkan penghapus, pensil. Nah itu tanggung jawab sendiri untuk merapihkannya, terus menjaganya. Ada lagi juga berbudi luhur dan toleransi. Biasanya berbudi luhur dan toleransi ini lebih ke bagaimana cara dia bersikap kepada bu gurunya, kepada teman-temannya. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat
dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini biasanya kalau keyakinan kelas dibuat dengan kalimat yang sesimpel mungkin, yang sekiranya bisa dimengerti oleh siswa. Terus juga keyakinan kelas itu dan keyakinan kelas itu biasanya harus disetujui oleh semua warga kelas tersebut. Ibu, keyakinan kelas itu biasanya lewat kegiatan curah pendapat. Sebelum ditetapkan, mereka semua harus setuju dengan apa yang sudah direncanakan. Lanjut, Bu. Berikut ini ada beberapa contoh kegiatan kelas. Ya, masih semangat ya Ibu ya, Bapak ya, semangat siang, semangat pagi, tetap pagi. Sudah siang tapi masih semangat pagi dari awal. Contoh ya. Ya, yang kami tampilkan itu adalah salah satu contoh yang sudah saya terapkan di kelas 6. Jadi untuk teknisnya ini kita dengan anak-anak, jadi guru dengan siswa itu membuat kesepakatan. Sebelumnya dibagikan dulu kertas pada anak-anak ya. Anak-anak biarkan menulis apa yang kita inginkan, apa yang mereka inginkan. Tentunya ini adalah keyakinan kelas yang positif. Dan gunakan juga kata-katanya, kata-kata yang positif juga. Jangan seperti ini misalnya. Jangan membuang sampah pada sembarang tempat, tapi kita rubah menjadi kata yang atau kalimat yang positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi usahakan kita tidak ada kata-kata yang menggunakan kalimat yang negatif. Jangan berlari-lari. Nah, tetapi jalanlah hati-hati. Jadi usahakan kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Ulangi dari awal, yang itu. Yang pembagian kertas not itu, iya. Ini adalah kertas not itu ya, yang warnanya macam-macam. Kebetulan saya itu warnanya kuning. Itu diterangkan kepada siswa. Ini apa? Ini gunanya untuk menuliskan apa-apa yang akan disampaikan oleh anak-anak. Jadi kita bagikan bisa satu atau bisa lebih dari satu. Anak nanti bebas memilih, bebas menulis kesepakatan kelas apa yang nantinya akan kita tuangkan, anak-anak tuangkan. Nah, setelah itu, setelah dibagikan, mereka menuliskan pada kertas tersebut. Tapi tetap guru ikut mendampingi. Biasanya walaupun anak kelas tinggi itu tidak menutup kemungkinan mereka bingung. Makanya kita tetap mendampingi mereka, mengarahkan baik dari segi penulisan maupun dari ejaannya. Ya, next. Setelah anak menulis apa yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan kelas, kemudian satu persatu anak maju untuk menempelkan apa yang mereka tulis di depan kelas dari absen nomor 1 sampai selesai, sampai seterusnya. Biarkan anak berekspresi sendiri, biarkan anak memilih jawaban sendiri, membuat tulisan sendiri. Kalau sudah, kita jelaskan kepada mereka bahwa ini loh kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan kita tempel di dinding.
boleh foto bersama biar anak-anak lebih senang. Biasanya anak itu lebih senang manakala setiap momen itu diabadikan, setiap momen itu dijepret atau ditempel, boleh di dinding yang kira-kira masih kosong. Dan itu nanti untuk kertas itu kan bisa ini ya, bisa lepas. Kita bisa ketik ulang, kita bisa ketik dan kita patenkan di dinding dari hasil anak-anak tersebut rundingan. Kita bisa ketik dan print out, kemudian kita tempel di dinding kalau itu adalah kertas yang mudah hilang. Kiranya itu ya. Terus ini tambahan, sebelum masuk kelas mulai hari ini, ayo kita sama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 saya mengajak kepada Bapak Ibu kita budayakan budaya positif, yaitu baris di depan kelas masing-masing ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sebelum masuk baris, kemudian lanjutkan berdoa di dalam kelas dan diarahkan pula lebih baik pada saat berdoa anak lebih khusyuk karena doa itu adalah pengantar kita dalam belajar. Semoga dengan doa tersebut semua akan diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan juga insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan untuk berikutnya. Ya. Ini juga ada pembiasaan atau penerapan budaya positif yang biasa saya lakukan di kelas, yaitu setelah anak berdoa, piket, sebelum pulang saya biasakan anak itu untuk memilih dari 3 gambar ini. Yang pertama, ini ada gambar tangan. Maksudnya ketika ada anak yang nempel tangannya ke gambar tangan, maka dia berarti ingin tos sama saya. Ya, tos. Kalau yang ini, yang bentuknya love ini, itu artinya berpelukan. Ya, seperti pada gambar. Di situ ada anak yang milih, dia milihnya apa? Kalau misalkan tangan tos, kalau yang love berarti peluk, dan kalau yang tangan 2 yang berjabatannya adalah salim atau salam. Itu kebiasaan yang biasa saya lakukan sebelum anak pulang sekolah. Jadi ada sedikit videonya. Ya, ini ada anak yang nempel dulu tangannya baru, ya. Ya, ini bisa diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu Pak, cuma Bu. Cuma bedanya mungkin kalau di kelas rendah laki-laki bisa memeluk gurunya. Kalau yang kelas tinggi mungkin pelukannya dirubah dengan yang lain gitu. Ya, biasanya kalau saya seperti itu. Kalau di kelas rendah saya peluk walaupun laki-laki, tapi kalau yang kelas tinggi 4, 5 dan 6 biasanya saya ganti, ya, itu. Pelukannya nggak usah nempel Bu. Kalau yang kelas tinggi masalahnya laki-laki. Jadi kita cukup ini saja loh. Misalnya contoh seperti ini. Cukup gini saja. Jadi anak nempelnya apa? Ya cukup kita pegang sebagai tanda kasih sayang saja. Sebab anak sudah besar karena saya rasa untuk diterapkan di kelas yang tinggi utamanya yang laki-laki kayaknya kurang ini atau yang lawan jenis ya. Jadi kalau mau anak pilihnya yang love itu kita cukup gini atau dengan musab, jadi itu sudah merupakan suatu tanda kasih sayang antara guru dengan siswanya. Ya. Oke, demikianlah yang bisa kami paparkan. Tentunya kami masih banyak kekurangan karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kami mohon maaf atas segala sesuatunya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya itu sesuatu yang harus dibiasakan. Positifnya berarti yang baik. Dan kalimatnya tadi saya mendengarkan jangan menggunakan kalimat larangan, tapi alangkah lebih baiknya kalau menggunakan kalimat ajakan. Ya, kita biasakan bukan hanya di sekolah saja, tapi kita mencoba membiasakannya budaya positif itu di keluarga kita dulu. Ya,
masing-masing punya keluarga, punya anak, mari kita terapkan di keluarga kita, sehingga dari bawah kita membiasakan budaya positif, kita lanjutkan di sekolah, sehingga budaya itu akan tertanam dalam hati dan perilaku anak sehari-harinya. Dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf manakala banyak kekurangan dalam berkata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Acara dan acara sudah selesai. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa. Yang mana doa itu marilah kita bersama-sama mengaminkan sedikit dari doa pada pagi hari ini. Semoga kita yang hadir di sini itu diberi kesehatan, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.